underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Senator asal Bali Niluh Jelantik membagikan video pendek tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dua pelajar sekolah menengah SMP di Bali, dan dia mengapresiasi atas kesabaran polisi yang tidak menindak pelanggar lalu lintas itu. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang kejadian itu sempat viral ya. Semua orang juga melihat tuh. Memang petugasnya polisi lalu lintas itu cukup sopan. Dan biasanya memang sangat terkenal ya. Orang-orang Bali sana itu kan sopan santunnya bagus. Jadi ada murid SMP yang melanggar lalu lintas. Umurnya kurang lebih 15-14 ya kalau kita lihat, dan boncengan. Ternyata dia tidak pakai helm. Dan rasanya pasti ya dia nggak punya SIM. Jadi naik sepeda motor begitu. Lah, sang petugas polisi tadi memang humanis. Bagi dia humanis, karena dia kasihan sama anak kecil. Padahal anak kecil tadi itu melanggar. Melanggar tidak pakai helm dan juga tidak mempunyai SIM. Itu ada dua pelanggaran. Sebetulnya mana yang lebih berat pelanggarannya? Kalau menurut banyak orang, ya paling berat pelanggarannya adalah karena dia tidak punya SIM. Artinya tidak punya SIM itu adalah bahwa anak di bawah umur itu tidak boleh naik sepeda motor. Itu membahayakan dia dan membahayakan orang lain. Kalau masalah helm sih, ya memang melanggar. Tetapi helm kalau you hanya putar-putar di lingkungan sendiri, walaupun di jalan raya lingkungan sendiri kan kecepatannya paling 20 atau 30, itu ya mestinya nggak apa-apa lah ya. Mungkin nggak ada kecelakaan yang begitu serius ya. Lah, tapi kalau tidak punya SIM, itu kita harus mengartikan bahwa dia tuh belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor. Ini yang harusnya ditindak. Nah, sekarang kembali ke petugas kita yang hatinya bagus tadi itu. Nah, ini sebetulnya ya jangan diapresiasi. Ya, tadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau apa itu itu mesti kok malah mengapresiasi. Nah, nanti semua kepolisi yang berdinas itu semua ya kepengen dapat apresiasi dan semua lunak. Oh ya udah nggak apa-apa, besok jangan begitu. Orang tuamu dipanggil. Nah, itu kan susah. Ya, yang harus mendidik itu ya polisi itu mendidik orang yang melanggar lalu lintas, bukan orang tuanya. Jadi tugas pokoknya polisi lalu lintas itu menindak kalau ada yang melanggar hukum. Ya ditindak. Itu stop, gak boleh jalan dulu. Ayo duduk pinggir, masuk kantor bila perlu. Ya baru diinvestigasi, orang tuanya suruh datang. Sekarang lah, dan ini harus ditilang mestinya. Nah, kok tidak ditilang kenapa? Gitu kan? Kalau seperti ini tuh sebenarnya yang salah siapa kira-kira Om Bob? Ya kalau bahwa peraturan bahwa yang boleh mengendarai sepeda motor itu harus sudah 16 tahun. Itu kan peraturan itu sudah jalan 50 tahun ya. Nah, mungkin kalau memang kelihatan banyak sekali anak-anak yang naik sepeda motor, apakah peraturannya yang salah? Mungkin perlu modifikasi. 14 tahun sudah boleh. Ya, anak-anak zaman sekarang itu kan tingkat kepinterannya lebih hebat daripada anak-anak zaman kuno kan. Nah, jangan-jangan ini aturannya yang sudah nggak sesuai. Nah, jadi dengan ada kejadian ini, yang perlu ya dipikirkan anggota DPR kita yang terhormat itu, apakah ketentuan naik sepeda motor yang umurnya 16 itu perlu direvisi menjadi 14 atau tidak. Nah, itu penting sekali ya. Jadi agar supaya jangan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kalau aturan itu sudah tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, toh harus dirubah. Itu yang perlu dilakukan, perlu diselidiki adalah seperti itu. Tetapi kalau polisi ada kelihatan pelanggaran dan dia membebaskan, itu mestinya kurang tepat ya. Jadi dia
ngecampingkan tugasnya untuk lebih mementingkan hubungannya. Nah, ini yang nggak beres. Ya. Walaupun memang setiap petugas di lapangan itu kan punya hak diskresi. Ya. Pada saat itu dia boleh menentukan ini dihukum atau tidak. Ya, tapi kalau pelanggaran anak kecil naik sepeda motor itu, ya menurut umumnya ya nggak bisa, karena itu membahayakan loh. Kalau kita lihat tuh jalan umum itu, dan di Bali itu jalan-jalan umum itu kan selalu padat, ya karena daerah sana sudah kan jumlah kendaraan sudah terlalu banyak. Ya jadi mestinya kalau memang mau membina, ya caranya bukan seperti itu. Tahan dulu, orang tuanya sudah datang, nah orang tuanya kan jadi repot kan. Nah besok sudah mencegah anaknya untuk tidak berbuat kesalahan lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.